Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita lihat model keputusan antrian GGC, GD tak hingga tak hingga. Menentukan jumlah pelayan optimal berdasarkan ongkos. Berdasarkan model ongkos. Kita lihat ini khusus. Ini termasuk yang paling sulit di dalam model keputusan, yaitu sistem antrian GGC, GD tak hingga tak hingga. Kita lihat filenya. Model keputusan antrian GGC, GD tak hingga tak hingga. Apa artinya ini sistem antrian seperti ini? Sistem antrian dengan waktu antar datang general. Artinya distribusi waktu antar datangnya memang tidak dikhususkan untuk suatu distribusi tertentu. Waktu layan juga general. Jumlah pelayan paralel sebesar C. Disiplin antrian general disiplin. Jumlah pelanggan maksimum yang diperbolehkan dalam sistem sebanyak tak hingga. Dan jumlah populasi pelanggan tak hingga. Kita lihat kalau kita mempunyai data mentah berkaitan variabel acak waktu antar datang T besar. Waktu antar datang di notes saya di sini adalah T besar. Ya. Dan berkaitan variabel acak waktu layan S besar ini dinotasikan waktu layannya S besar. T-nya seperti ini. Kita hanya punya 6 data berkaitan dengan waktu antar datang. Ya. Kita hanya punya data 6, yaitu yang pertama, data pertama 0T4 jam per pelanggan. 0T2 jam per pelanggan. Yang terakhir kita punya data 0T5 jam per pelanggan. Waktu layannya itu kita mempunyai 6 data juga kaitan dengan ini. Waktu layannya 0T2 jam per pelanggan. Untuk di sini 0T1 jam per pelanggan. Seterusnya untuk data yang ke-6 ini waktu layannya 0T1 jam per pelanggan. Ekspektasi waktu antar datang pelanggan ET, disingkat ET. Ekspektasi waktu antar datang pelanggan E besar T besar ini dihitung dari min atau rata-rata variabel acak T, yaitu E besar T ini sama dengan min dari variabel waktu antar datangnya. Kita dapatkan ET ini sama dengan sekian. Momen kedua dari T besar ini, momen kedua dari waktu antar datang dinotasikan dengan ET2 ini, itu besarnya sama dengan ini. 0.1033 jam kuadrat per pelanggan pangkat 2. Jadi kita bisa lihat kalau waktu antar datangnya ini 0.4 jam per pelanggan, di sini T2-nya, T pangkat 2-nya, momen keduanya itu satuannya ini ya. Untuk 0T2 di sini 0T004. Variansinya, variansi waktu antar datang. Variansi waktu antar singkat V besar T besar. Variansi waktu antar datangnya itu berasal dari momen keduanya dikurangi minnya pangkat 2. Jadi kita bisa menghitung ya, variansi waktu layannya itu ini.
0,01333 jam kuadrat per pelanggan kuadrat. Waktu layarnya, kita lihat, waktu layarnya itu ekspektasi waktu layan ES. Dihitung dari min atau rata-rata variabel acak S. Ini ya, kita dapatkan ES-nya adalah 0,16667 jam pelanggan. Momen kedua S, ES2 momen kedua S itu kita bisa hitung besarnya adalah 0,03333 jam kuadrat per pelanggan kuadrat. Variansinya S, variansi waktu layan, itu adalah momen keduanya dikurangi minnya dipangkat 2. Sehingga kita bisa hitung variansinya ini besarnya. Lambda. Lambda laju datang atau arrival rate-nya itu jumlah pelanggan yang datang rata-rata per satu waktu itu sama dengan 1/ET ya. Per ET ya. Jadi kita dapatkan lambdanya sekian. Kita dapatkan. Laju datang rata efektifnya lambda F-nya sama dengan lambda. Ya, kita dapatkan lambda F-nya. Untuk menghitungmu menyatakan laju layan, yaitu jumlah pelanggan yang telah dilayani rata per satuan waktu, mu-nya ini 1/ES ya, 1/ES. Mu-nya itu 1/, ekspektasi waktu layannya. Sehingga kita dapatkan mu-nya 6 pelanggan per jam. Kalau kita tahu ongkos pelayanan per pelayan per satu waktu adalah Rp30.000 per jam pelayan, ongkos atau nilai per pelanggan dalam sistem persatuan waktu adalah ini Rp3 juta per jam pelanggan, itu O2. Ongkos atau nilai pelanggan dalam sistem persatuan waktu. Jumlah pelayan minimumnya itu adalah 1 pelayan. Faktor utilisasi atau intensitasnya adalah lambda per cimun. Ekspektasi ongkos total sistem antrian per satuan waktu untuk jumlah pelayan C disingkat di sini EOT. Ekspektasi ongkos total sistem antrian GGC GD yang merupakan fungsi dari lambda mu C O1 O2. Ini berasal dari ekspektasi ongkos operasi yang merupakan fungsi dari C dan ongkos O1-nya ditambah dengan ekspektasi ongkos jumlah pelanggan dalam sistem dari variabelnya lambda mu C O2. Itu ekspektasi ongkos total sistem antriannya. Persatuan waktu untuk jumlah pelayan C. Di mana ekspektasi ongkos operasi para pelayan persatuan waktu itu ini. Tadi fungsi dari C dan O1 ini adalah ini. Dengan catatan lambda per C mu-nya itu harus lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1. Contohnya ini misalnya. Untuk C sama dengan 1 pelayan, ekspektasi ongkos operasinya 3 dikalikan 10/4. Untuk C sama dengan 2, ekspektasi ongkos operasinya 6 dikalikan 10/4. Untuk 7, misalnya, ekspektasi ongkos operasinya ada 2,1 dikalikan 10/5 rupiah per jam. Batas bawah ekspektasi pelanggan dalam sistem, ya, karena ini kan berkaitan GGC ya, ada batas bawahnya dan ada batas atasnya. Batas bawah ekspektasi jumlah pelanggan dalam sistemnya adalah ini. Ya. Ini ada dalam teorinya
sistem antrian GGC yang bisa Anda lihat nanti kalau Anda mau. Batas atasnya ekspektasi jumlah dalam sistem disingkat ekspektasi jumlah pelanggan dalam sistem antrian ini batas atasnya ya. Ini rumusnya ini. Ini dalam sistem antrian GGC ya. Nah, kita memanfaatkannya itu batas atas dan batas bawah itu menggunakan mediannya, median daripada ekspektasi pelanggan sistem. Ya, kita menggunakan mediannya yaitu batas bawahnya ditambah batas atasnya dibagi 2. EN dari batas bawah dan EN dari batas atas per 2 ya. Sehingga kita dapatkan itu untuk ekspektasi ongkos jumlah dalam sistem yang menggunakan medianya itu ini. Untuk C sama 1 pelayan, ekspektasi ongkos jumlah pelanggan dalam sistemnya itu 2.0208 kalikan 10/6 rupiah per jam dan seterusnya. Ekspektasi ongkos total sistem antar per satu waktu untuk jumlah pelayan C ini ya. Ekspektasi ongkos total ya. Ekspektasi ongkos totalnya kalau untuk satu pelayan ekspektasi ongkos total sistemnya GGC GD Taingga itu ini untuk 4 misalnya ekspektasi ongkos totalnya adalah 1.97954 kalikan 10/6 ya. Nah, ini Anda bisa lihat kaitannya jumlah pelayan dengan ekspektasi ongkos total. Atau dalam kurvanya seperti ini. Tentu Anda akan mencari ongkos yang paling kecilnya. Anda akan mencari berapa nilai dari ekspektasi ongkos total sistem antrian yang minimumnya ya. Kalau yang optimalnya itu setelah kita lihat tadi itu 3 pelayan. 3 pelayan. Jumlah pelayan optimal GGC itu berdasar model ongkos itu 3 pelayan. Nah, kalau kita lihat berapa ekspektasi ongkos total minimumnya, itu adalah ini. Dari tabel dan dari kurva itu kelihatan bahwa ekspektasi ongkos total minimum GGC-nya sekian. 1.9751 dikalikan 10/6 rupiah jam. Jadi kalau dalam kurvanya itu ini ya. Di sini, ini kalau sumber datarnya jumlah pelayan, ini berkaitan ekspektasi ongkos total sistem antrian, ya, di sini, ya, di 3 ini, yang minimumnya. Yang optimalnya, ini C-nya sama dengan 3, ongkos ekspektasi ongkos total sistem antriannya itu besarnya ini, setinggi ini. Ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin.